Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tristan Nugroho dari tingkat 3 akan menjelaskan materi mengenai matriks untuk kelas 11 SMK. Pada kelas 10 sebelumnya, kita telah mengenal apa itu matriks, yang dimana matriks itu adalah susunan bilangan yang terdapat dalam sebuah persegi. Nah, sebelumnya juga dalam kelas 10 kita telah mengenal operasi-operasi matriks. Nah, pada kelas 11 ini akan ada lanjutan dari matriks yang telah dipelajari pada semester 10. Nah, sebelum memulai materi, ada baiknya kita mengenali kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk kompetensi dasar, kita akan mendeskripsikan dan menganalisis konsep dasar operasi matriks dan sifat-sifat operasi matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Nah, indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, kita mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan matriks dengan sifat-sifatnya dan mengoperasikan perkalian skalar dengan matriks. Dan yang ketiga adalah mengoperasikan perkalian matriks dan sifat-sifatnya. Nah, diharapkan dalam tujuan pembelajaran ini, siswa dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan matriks dengan sifat-sifatnya dan mengoperasikan perkalian skalar dengan matriks serta perkalian matriks dengan sifat-sifatnya. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Nah, operasi penjumlahan matriks. Nah, misalkan A dan B adalah matriks berodo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J. Dan matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B. Ditulis C besar sama dengan A besar ditambah B besar dengan elemen-elemen yang ditentukan oleh C, I, J sama dengan A, I, J tambah B, I, J untuk semua I dan J, di mana I itu adalah kolom, nah yang J-nya adalah baris. Nah, untuk operasi penjumlahan tentunya kita telah mengenali sifat-sifat. Nah, untuk operasi penjumlahan itu berlaku sifat komutatif dan asosiatif, di mana sifat komutatif sendiri, misalkan matriks A dan B berodo N kali K. Penjumlahan matriks A dan B memenuhi sifat komutatif jika dan hanya jika A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, untuk sifat asosiatifnya, misalkan matriks A, B, dan C berordo N kali K. Penjumlahan matriks A, B, dan C memenuhi sifat asosiatif jika dan hanya jika A ditambah kurung kurawal B tambah C dan kurung biasa sama dengan kurung biasa A tambah B kurung tutup tambah C. Maaf, tadi saya salah menyebut, itu adalah kurung biasa, bukan kurung kurawal. Nah, dalam operasi penjumlahan matriks ini bisa dijumlahkan jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Nah, misalkan ordo 2 kali 2. Nah, maka ordo 2 kali 2 itu baris 2 sebanyak 2 dan kolom sebanyak 2 dijumlahkan dengan ordo 2 kali ditambah ordo 2 kali 2 juga. Nah, itu bisa dijumlahkan. Nah, langsung saja kita ke sifat komutatif penjumlahan matriks. Nah, misalkan matriks A ordo 3 kali 3 dan matriks B dengan ordo 3 kali 3 juga. Nah, pertanyaannya, nyatakan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, di sini sudah terlihat jelaskan jika matriks A itu ordo 3 kali 3 dan matriks B adalah 3 kali 3 juga, maka otomatis dia dapat dijumlahkan karena memiliki jumlah baris dan kolom yang sama dari setiap angka-angkanya. Nah, penyelesaiannya adalah
Nah, seperti ini. Kita tinggal menjumlahkan saja. A tambah B. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, maka hasilnya A tambah B sama dengan 0, negatif 2, 4, 0, 12, 8, 2, 0, 0. Nah, bagaimana untuk menjumlahkan B tambah A? Tinggal kita balikkan saja matriks B dulu, lalu dijumlahkan dengan matriks A. Nah, jadi jika A tambah B sama dengan B tambah A dan hasilnya sama, jadi bisa disimpulkan bahwa penjumlahan matriks A tambah B sama dengan B tambah A. Begitu juga dengan sifat asosiatif. Misalnya ada 3 buah matriks, di mana A itu berordo 2 kali 3. Nah, B dan C nya juga sama. Nyatakan bahwa A tambah kurung buka B tambah C kurung tutup sama dengan kurung A tambah B kurung tutup tambah C. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Bisa dilihat hasilnya. Nah, jika ada kedua penjumlahan atau kedua matriks yang berada dalam kurung, maka itu yang dijumlahkan terlebih dahulu, lalu dijumlahkan dengan yang bukan ada kurungnya. Bisa seperti ini. Nah, jadi penjumlahan matriks A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi untuk sifat operasi penjumlahan matriks memenuhi sifat komutatif dan asosiatif. Operasi pengurangan matriks. Nah, ini yang kedua. Untuk yang kedua, sifat operasinya sama seperti sifat operasi penjumlahan, yang dimana berlaku dengan sifat komutatif dan asosiatif. Operasi penjumlahan dan operasi pengurangan ini sama dengan operasi penjumlahan, yang dimana dapat dikurangkan jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Nah, ordo kedua pengurangan matriks sama dengan ordo matriks yang dikurangkan. Kalau sebelumnya operasi penjumlahan itu jika ordo kedua penjumlahan matriks sama dengan matriks yang dijumlahkan. Nah, misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah matriks A dan lawan matriks negatif B. Ditulis A dikurangi B sama dengan A tambah kurung negatif B kurung tutup. Matriks min B ini merupakan matriks yang setiap unsurnya berlawanan tanda dengan setiap unsur yang bersesuaian dengan matriks B. Untuk contoh soalnya sama seperti penjumlahan, hanya tinggal dikurangkan saja, dan ini bisa kalian coba di rumah. Nah, sekarang kita langsung ke perkalian bilangan real dengan matriks. Nah, ini adalah penjumlahan skalar. Misalkan A, suatu matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Nah, K ini adalah skalar. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K dengan matriks A. Dikonotasikan dengan C sama dengan K dikali A. Bila matriks C berordo M kali N dengan elemen-elemennya ditentukan oleh C, I, J sama dengan K dikali A, I, J. Nah, ini contoh soalnya. Kalau untuk skalar itu hanya tinggal dikalikan saja, tergantung soalnya. Karena suatu bilangan real pasti bisa dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, ini ada contohnya. Jika S adalah
matriks berordo 3 kali 3 yang dimana ordo 3 kali 3 itu adalah 18, 60, 15, 9, 24, 18, 3, negatif 3, negatif 12. Maka sepertiga S sama dengan, bisa dilihat di contohnya. Ini adalah hasil penyelesaiannya. Jadi akan didapat hasilnya 6, 25, 3, 8, 6, 1, negatif 1, negatif 4. Nah, sekarang kita masuk ke operasi perkalian matriks. Misalkan AIJ adalah matriks yang berordo M kali P, dan B adalah matriks yang berordo Q kali M. Hasil kali matriks A dan B adalah suatu matriks C berordo M kali N dinotasikan dengan A kali B sama dengan C, yang dimana C-nya CIJ, berordo M kali N dengan elemen baris ke I dan kolom ke J adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari CIJ sama dengan A I1 kali B 1J sampai seterusnya. Nah, untuk operasi perkalian matriks berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, yang dimana matriks A dan B dapat dikalikan apabila banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Nah, bisa dilihat pada contoh berikut. Tentukan hasil perkalian matriks berikut, yang dimana satunya adalah ordo 2 kali 3, sedangkan yang kedua, matriks yang kedua adalah ordo 3 kali 2. Nah, tentu ini berbeda. Jika untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pasti tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan karena ordonya tidak sama. Untuk operasi perkalian itu dapat dikalikan dengan cara seperti ini. Nah, bisa dilihat, jadi semua itu dikalikan. Jadi semua baris yang ada di matriks B itu dikalikan, semua berurutan sampai sini. Nah, akan didapat 1 kali 2 tambah 2 kali 1. Nah, ini hasilnya. Ini bisa kalian coba di rumah untuk soal-soal yang berikutnya. Nah, untuk operasi perkalian matriks, dia memiliki sifat-sifat asosiatif dan distributif, yang dimana sifat asosiatif itu sama seperti operasi penjumlahan dan pengurangan, hanya saja kita ganti dengan operasinya adalah perkalian. Nah, untuk sifat distributif itu operasi perkaliannya adalah A dikali kurung B tambah C sama dengan kurung A kali B ditambah A kali C. Untuk sifat asosiatif, misalkan ada ketiga buah matriks berordo 2 kali 2, bisa dilihat di sini. Nyatakan bahwa A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, penyelesaiannya sama. Nah, kita mengalihkan matriks B dan C yang ada di kurung terlebih dahulu. Lalu untuk mengalihkannya sama seperti yang sebelumnya. Nah, maka akan didapat hasilnya 34, 1, negatif 1, 8, 3.
Jadi dapat disimpulkan perkalian matriks A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ini terbukti. Dan untuk sifat distributif sama, nyatakan bahwa hanya mengganti pertanyaan, nyatakan bahwa A kali kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Dapat diselesaikan dengan sama seperti tadi. Nah, akan didapat hasilnya 24, 10, negatif 23, dan 24. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perkalian matriks A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Ini bisa dipraktekkan kalian di rumah atau bertanya kepada teman kalian. Nah, ini adalah latihan soal, di mana latihan soal itu sebanyak 4 butir soal esai. Nah, soalnya membutuhkan penalaran dan menganalisis. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini bermanfaat untuk kalian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matriks. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk selalu menyimak dan terus belajar matematika, karena menuntut ilmu itu wajib. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.